Malingping, makan kepala ikan. Udah pulang lagi nih. Cuma pulang laginya kita lewat jalur lain. Welcome to Bergedur Beach. Oh, pantai Bergedur ini. Nggak tahu ini lewat mana. Belum pernah soalnya. Masih banyak jalan-jalan yang rusak. Ini ternyata penyakitnya. Gila sih. Dari tadi utang terus di Banten. Ternyata masih banyak jalan yang belum dieksplor di sini nih. Ini jalur-jalur yang sama sekali belum pernah gue lalui nih. Kalau khas Pandeglang, kalau ada yang mau mampir ke sini. Terus sepanjang hari ini alhamdulillahnya nggak ada hujan sama sekali. Lihat view the best di sini. Gila itu. Masih Sapuri terjauh gila. Wah, gila sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di vlog kali ini gua sama bapak-bapak komplek 5 orang riding dadakan untuk melepas kebosanan karena gagalnya rencana kita touring ke Ciletuh, Sukabumi. Motor yang sudah kita persiapkan seakan-akan jadi mubazir deh kalau kita nggak pakai riding atau touring. Gue sendiri udah ganti jok motor dengan model X-Max 300 Comfort Eropa, tapi di custom benangnya warna biru biar selaras dengan tema motor gua, yaitu biru dan hitam. Joknya gua papas dan dilapisi latex tebal biar lebih empuk. Gue pesen joknya juga jauh loh, di Jakarta Pusat. Nah kan mubazir kalau gagal touring dan gak dites jok baru gua. Sebenarnya rencana di hari ini tuh kita touring ke Ciletuh, Sukabumi. Kita nginep semalam di sana. Berhubung cuaca yang masih mengkhawatirkan dan kondisi alam yang belum kondusif, maka kami putuskan untuk menunda rencananya hingga Januari 2026. Trip riding Satmori kali ini berjarak sekitar 230 km. Berangkat jam 9 pagi dan sampai rumah kembali jam 5 sore. Rutenya mungkin bisa dilihat dari gambar ini ya, dari Serang terus kita ke Gunung Kencana, kita ke Malingping, terus belok ke arah Angsana, terus ke Panimbang, ke Labuan, terus belok lagi ke Menes dan kembali lagi ke Serang. Ya sekalian lihat kondisi dan keadaan jalan jalur selatannya Banten, apakah masih aman jika akan dilalui para bikers yang akan touring. Oh ya, maaf jika vlog kali ini sebagian kita dubbing karena ternyata gue ceroboh saat instalasi mic ke kamera action gue. Oke, selamat menonton dan semoga di perjalanan kali ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang mau touring ke wilayah Banten Selatan. Apa ini? Ada nikahan ya? Oh, ada apa namanya, ogo-ogo. Ogo-ogo. Apa itu? Oh.
Mantap, ada yang ikan ya. Nikahan. Dan seluruh para panitia Sohibul Hajat agar senantiasa mengondisikan segenap rombongan yang baru saja tiba di lingkungan kita. Kita undangan dulu kali ya. Sekali lagi kami persilakan dan selamat datang kami ucapkan kepada rombongan dari Prabu Gantungan yang alhamdulillah sudah tiba di lokasi Bapak Sohibul Hajat. Untuk selanjutnya kepada genap para rombongan dipersilakan untuk memasuki ruangnya kegiatan. Ya, ternyata di sini ada satu motor punya Pak Anton yang ada trouble. Sepertinya mesinnya panas, kekurangan oli. Akhirnya kita betulin, ya nggak lama sih, paling juga 30 menitan. Bau hangus, bau gosong. Motornya Pak Anton. Salah satu tanda pelestarian budaya kita. Budaya Kenapa? yang Inajuma olinya asli dari suku Sunda. Setelah kita coba perbaiki Kosong ya. dan kita isi olinya 1 liter, motor udah bisa nyala. Tapi masalah baru datang, yaitu bau tutup olinya dol. Akhirnya kita bawa deh ke bengkelnya. Udah nyampe kebun sawit. Ini kebun sawit banget. Mobil nyasar ke dalam kono. Kampung-kampung. Gue pikir jalan itu lebih cepat. Wah, ternyata jalan parah. Itu di sini dong. Masuk ke hutan sawit. Gue serius sih kayaknya nggak usah bore up ya. Nggak usah bore up atau stop up. Karena pakai sendirian gini aja gue udah ngakir sih. Teman-teman di belakang juga apa-apa itu lumayan ketinggalannya tadi. Kawasan hutan sudah terakhir di sana. Aduh, udah ada durian cuy. Ada durian cuy. Coba di depan dulu. Wah, mobilnya mongkok karunya kali. Pusat Kecamatan Bencana. So far gua nggak ngeliat
duren ya, yang stoknya banyak gitu. Apa di sini masih belum musim ya? Gagal kita makan durian. Jadi ini kondisinya gerimis ya. Terus tadi gua mau belokin ke Indomaret bentar kan, takut mau pakai jas hujan atau mau break dulu, tapi disuruh lanjut. Oke. Jadi kita berlima ini bareng bapak-bapak yang memang udah sepuh, tapi pada kuat loh, serius. Oke, masih kita udah sampai Malingping. Ini adalah kecamatan terbesar di Banten Selatan. Sini yang terkenalnya adalah bakso ikan. Kita mau nyari makan siang dulu nih. Tadi belum sarapan. Udah kesiangan belum sarapan lagi itu tuh. Si Yudi ampun ya. Tidak apa-apa. Perjalanan sudah hampir 100 kilo. Hampir. Tadi gua mimpin di depan, lumayan agak-agak speedy, jadi ya nggak lama banget sih perjalanannya. Setelah nyampe Malingping, dan itu include motor tadi mogok ya sama ke bengkel. Oke, kita nyari makan dulu. Ini udah di ini Polsek Malingping di sini ya ternyata. Nah, Pak RW yang tahu. Nggak tahu tempat makan di sini. Nah, buka nggak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 1:30, 2 jam kita istirahat ya, karena tujuan kita ya memang cuma ke Malingping, makan kepala ikan. Udah pulang lagi nih, cuma pulang laginya kita lewat jalur lain. Jadi memang kita lewatnya rencananya mungkin ke Muara Binuangun kali ya. Ke Muara Binuangun. Jadi nanti kita langsung tembus ke Panimbang, terus udah pulangnya lewat Labuan atau Pandeglang gitu. Yang ke kanan ya. Ke kanan ya. Jangan ke Muara Binuangun. Oh, berarti kanan. Depan sini ya? Ya. Siap-siap. Udah, oke. Oke, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih, jalannya mulus nih. Lama juga ya kita rebahan.
rusak. Jalannya yang mana? Bukan. Itu. Kalau muter ya? Yudi mana Yudi? Yudi kemana Yudi? Hampir jam 2 siang. Terus kita lewat sini. Gua nggak tahu ini lewat mana. Belum pernah soalnya. Masih banyak jalan-jalan yang rusak. Tadi gue sempat berhenti ngecek ke ban depan ya, bunyi krak 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 pagi pas belok kiri. Gua khawatirnya kena laharnya sih, pas lubang tadi kan ya, parah banget tuh. Gila, udah jalan sempit kayak gini jelek, molen lewat. Benar. Salah jalan. Kedengeran nggak tadi bunyi apa? Kayak dak-dak aja. Ini ternyata penyakitnya. Dek bawah begini. Iya. Udah aman. Dek bawah ternyata rusak. Pecah. Sih udah di pelosok banget gini, ada aja ini kerjain ya. Proyek apa pula, bikin perumahan kan. Tuh ada lubang tiba-tiba. Jalur dari arah Muara Binuangen tadi ya, Muara Binuangen. Ini gua nggak tahu keluarnya nanti di mana. Gila sih, dari tadi utang terus. Gua nggak tahu ya, tapi so far sih udah nggak berasa lagi tadi suara krak-kraknya setelah deknya gua lipat ke dalam.
kemana ya. Jadi tadi belum lihat petunjuk. Cuma jalannya sebagian bumpy, sebagian mulus. Asiknya sih banyak belokan begini nih. Enak banget nih belokan begini. Cheers. Wah, gila sih. Di Batam ternyata masih banyak jalan yang belum dieksplor ke sini nih. Di jalur-jalur yang sama sekali belum pernah gue lalui nih. Cuma itu bahan bakar lu harus penuh lewat sini. Tadi nyari eceran juga jarang-jarang tuh. Oh, lubang. Harus fokus, harus fokus. Aduh, ini daerah mana sih? Habis aspal terbitlah cor. Gunung Batu. Sekilas gue ngeliat SD Gunung Batu. Jadi ini tuh daerah yang namanya Angsana. Jadi kita lewat Angsana. Tadi jalannya enak banget, sepi. Jalannya lurus. Bisa. Gue cuma berani 110 sih, soalnya lurus tapi di tengah sawah. Jadi anginnya gede. Cuma jalan belahan tengahnya ini agak-agak lebar loh. Berapa ruas ya? Gak terus menerus nih. Jadi harus lebih hati-hati. Tadi gua menghindari jalan yang belah itu, akhirnya ngajar lubang. Karena lebih berbahaya jalan yang belah di tengah sih dibanding lubangnya. Ya udah gua ambil aja. Jadi gua kena lubang. Perfect. Loncat ya. Makan kue balok. Gimana Pak Haji? Aman? Ini lagi ngebalok Lagi ngebalok. Perjalanan sungguh istimewa, mantap ya. nggak ada yang kenceng semua, Nggak ada yang kencang. 40 aja Oh iya, kita pelan-pelan semua ya. pelan. Rutenya Rutenya muter-muter. tapi rutenya rute yang benar-benar jarang dilewatin ya. Betul, ada rute baru. Rute baru. Luar biasa. Ini yang sering kehabisan bensin. Langganan warung Madura. Dikit-dikit ke Kehabisan warung bensin. Madura, dikit-dikit ke warung Madura. Ini baloknya nih. Balok khas Pandeglang. Kalau ada yang mau mampir ke sini. Nah, lobang lagi. Ya, alhamdulillah udah kenyang lagi makan kue balok. Kue khasnya Menes Pandeglang. Gue nggak tahu ya, kue balok itu khasnya Menes Pandeglang atau Labuan Pandeglang ya. Ya pokoknya khasnya daerah sini lah. Beli oleh-oleh juga untuk istri. Jadi ternyata perjalanan kita so far udah 176 km. Lumayan lah ya, 176 kilo. Kalau ke rumah, kalau lihat di Google Maps tadi masih ada 52 kiloan lagi. Jadi sekitar 228 lah kita trip Satmori kali ini. Semuanya kayak Serang Bandung. Tapi ya seru sih, meskipun cuma berlima tapi kita ya lewat jalan-jalan yang benar-benar belum pernah kita lewatin gitu. Terus sepanjang hari ini alhamdulillahnya
Jadi nanti gue plannya lewat Mandalawangi terus ke Ciamas. Cuma di atas gelap banget itu. Mudah-mudahan nggak hujan. Kalau gue sih bawa jas hujan, cuma ada 2 motor punya Pak RW sama Yudi, dia nggak bawa jas hujan. Jadi kalau hujan deras ya kita nggak dulu. Jadi kita lewat Pasar Menes, terus nanti setelah alun-alun Menes kita ambil kanan. Gila cuy, pada banget cuy. Si angkot deh, angkot dia. Menes ramai juga ya Menes ya. Wih, si teteh. Kenapa pada nggak bawa ke helm ya? Sini ya. Bensin gua turun 3 bar, 180 km perjalanan so far. Bensin 3 bar. Lewat sini jalannya sempit, terus nanti di ujung jalan itu jelek. Tapi ini bisa menghemat waktu sampai 15 menit loh kalau lewat sini. Terus menurut gua ya memang ada sih jalan-jalan jelek ini, tapi nanti yang di ujung jalan tuh lebih parah sih. Tapi nggak apa-apa. Untuk lihat view the best deh di sini. Gila itu. Mantap banget kan view-nya. Jam 4:17, hampir setengah 5 sore. Kita tadi start dari rumah jam 9 pagi. Kita benar-benar muter. Kemungkinan dari rumah ke rumah. Dari rumah keliling balik ke rumah. Itu perjalanannya sama aja kayak Serang Bandung. Ini sih Sapmori terjauh, gila. Kita bener-bener keliling di Banten doang loh, kita nggak kemana-mana. Jadi dari Serang view-nya juara, gila kan, view juara. Kanan kiri, kanan sama depan gunung semua. Kiri nggak tahu, susah lihatnya. Juara sih. Gila sih, rumah di sini nih enak banget nih. Wah, wah, gila sih. Mantap, ini kalau nggak mendung lebih apa ya, lebih indah lagi nih. Berhubung udah sore mendung ya. Oh, ternyata udah bagus loh. Tadinya di sini jalannya jelek banget sampai ke atas. Yang gue bilang tadi di ujung jalan tuh ini jalannya jelek parah sampai ke atas. Ternyata udah dicor. Ternyata udah dicor cuy. Udah keren cuy. Wah, makin enak sumpah.
apa tadinya batu-batu semua. Nanjak, bayangin aja ya, nanjak gini, batunya gede-gede. Dulu gua pakai S-Max ini juga, cuma belum upgrade gear ya, jadi agak sedikit ngeden dia naik atas ya. Wah kalau sekarang mah udah rapi cuy, enak banget tuh, udah langsung ketemu jalan raya. Ini yang kalau ke arah sana itu ke arah Carita. Jadi kalau mau ke Carita lewatnya sini nih. Kita dulu ya. Nah ini tanjakan yang lumayan ekstrim nih. Gas. Ayo ke hitam. Mantap ke hitam. Ada lagi tanjakan di atas, lebih ekstrim lagi. Siap-siap ke hitam. Gas. Ayo ke hitam. Gas. Oh. Iya, dia cuma sanggup 70 ke bawah hitam. Oh, angus gak sih? Bukan motor gua kan? Enggak sih, radiator 80 dulu. Ini mobil nih kayaknya nih. Komplainnya kebakar nih. Tuh, Innova tadi. Setelah nyalip Innova udah nggak bau lagi. Pun teleponan lama amat. Jadi tadi sempat hujan seperti yang gue bilang, ada 2 orang yang nggak bawa jas hujan, jadi kita neduh dulu di Alfa sampai reda. Ini kita udah lewat Mandalawangi mau ke Ciamas Serang bukan Ciamas Bogor. Ya masih teleponan rupanya. Kita nunggu pinggir jalan aja lah, nggak enak sama orang Alfamart ya kan ya. Masih belum dong. Masa kalau gue tinggalin dia tuh jalan nggak gitu? Allahu Akbar, masih nelpon. Itu kalau ke sana rute arah Curug Goong, yang dulu gue pernah nginep Curug Goong. Ini jalannya relatif sempit, tapi ini bisa tembus dari jalan ke Carita Serang. Ini banyak sih plat B lewat sini sekarang. Lewat pegunungan. Ini kan gue bilang nih di pegunungan ya, karena udah dekat sama Gunung Sahari kalau nggak salah, daerah Mandalawangi. Terus hujan-hujan, wah syahdu banget cuy. Di sini mantap. Tidak boleh mengklakson tuh. Gue udah sering lewat sini, sering bilang daerah sini tuh nggak boleh klakson. Jam 5 sore tapi gelap banget.
Jadi ini hujan ternyata deres ya, deres terus. Kalau kita tungguin berteduh lama nggak pulang-pulang. Sedangkan ini udah mau maghrib. Jadi yang nggak pakai jas hujan akhirnya memutuskan untuk hujan-hujanan, dan yang bawa jas hujan gue doang yang pakai. Biarin deh, gue nggak mau basah. Sayang juga dong, udah bawa jas hujan dipakai ya nggak sih. Jaket basah-basahan, celana jin basah-basahan. Aduh, kasihan bini gua nyucinya ya nggak. Jadi ini udah nyampe Ciamas Serang. Nggak lama lagi sih sampai rumah, paling setengah jam lah. Hujan makin deras. Sepertinya besok gua nggak ikut acara XRI karena lumayan berasa capek juga sih. Perjalanan gua udah 208 kilo sejauh ini ya. Dan gua tadi malam juga kurang tidur sih. Gua baru tidur jam 4 pagi, bangun jam 6. Terus jam 8 gua udah kumpul. Mata gue sepet sebenarnya, tapi ya udah terlanjur janji, ya udah akhirnya gue putuskan untuk ikut kumpul. Berharap batal tapi ternyata dijalanin juga. 5 motor berangkat juga, tapi ya it's fine. Gue dapet funnya juga, gue dapet pengalaman lewat jalan-jalan baru yang belum pernah gue lewatin. Dan yang lebih penting, gue bisa dapat footage untuk berbagi pengalaman dengan kalian. Jadi kalau kalian yang mau touring rutenya Banten Selatan, gak usah khawatir, insya Allah aman, gak ada banjir-banjir gitu sih. Dan lanjut longsor ya, jalannya longsor gak ada sih. Jalan-jalan jelek ya maklum ya, karena menurut gue sih selain intensitas hujan yang terlalu tinggi, truk-truk yang lewat juga bisa membuat jalan-jalan itu jadi lebih banyak berlubang. Hati-hati aja kalau pas lewat jalur selatan ya, jalannya jelek, banyak berlubang karena terendam air ya. Jadi ya lebih hati-hati aja. Oke, sepertinya sudah cukup konten Mas Buce untuk kali ini. Gak ada Pak RW katanya mau isi bensin. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.